warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Florida Buran dengan NIM D0123146 akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pendidikan multikultural di sekolah dasar dalam bentuk podcast. Selamat menyaksikan. Selamat datang di podcast pendidikan. Saya Maria Florida Buran. Pada episode kali ini kita akan membahas tema Beda itu Indah, membangun toleransi sejak bangku sekolah dasar. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Bapak Andreas. Selamat datang Bapak Andreas. Ya, terima kasih Bu Maria. Senang bisa bergabung di podcast ini. Iya. Sebelum kita masuk ke perbincangan, saya ingin menjelaskan secara singkat bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, agama, bahasa, maupun kemampuan setiap individu. Di sekolah dasar, nilai sangat penting karena anak sedang belajar membentuk karakter dan cara bergaul dengan teman-temannya. Iya, Pak Andreas, menurut Bapak, mengapa toleransi perlu ditanamkan sejak sekolah dasar? Ya, silakan Bapak. Karena masa SD adalah masa yang pembentukan karakter menurut saya. Jika sejak kecil anak terbiasa menghargai perbedaan, maka saat dewasa mereka akan lebih mudah bekerja sama, menghormati orang lain, mungkin menghormati orang tua, keluarganya, temannya, dan bahkan mungkin sesama manusia yang mungkin mereka pun akan lebih bisa saling menghargainya. Iya. Lalu menurut Bapak, contoh sederhana pendidikan multikultural di sekolah dasar itu seperti apa, Bapak? Contohnya guru mengajak siswa untuk bekerja dalam suatu kelompok, umpamanya. Lalu dalam kelompok itu dibentuk suatu pembagian yang memang mencakup keragaman, mungkin keragaman budaya masing-masing di sekolah itu kan ada beberapa budaya, mungkin keragaman agama juga. Lalu yang lebih jelas ya keragaman tentang adat istiadat atau suku lah, itu yang sangat mencolok. Nah, dengan keragaman digabungkan menjadi satu antara satu dengan yang lain, disitulah kita bisa melihat anak-anak itu bisa saling menghargai antara perbedaan suku itu ternyata sangat indah. Iya, jadi intinya sekolah bukan hanya tempat belajar pelajaran, tetapi juga tempat belajar hidup bersama dalam keberagaman. Begitu ya Pak Andreas ya? Betul itu Ibu Maria. Iya. Baik Pak Andreas, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya ingin meminta satu pesan khusus dari Bapak untuk anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Silakan Bapak. Dengan senang hati Bu Maria. Anak-anak hebat Indonesia, kalian adalah generasi penerus bangsa. Ingatlah bahwa setiap teman yang kalian temui dalam setiap permainan, kegiatan di sekolah, di tempat bermain, dan dimanapun juga, mungkin mereka semua adalah berbeda suku, agama, bahasa, warna kulit, atau cara belajar. Tetapi semua memiliki hak yang sama untuk dihargai. Anak-anak jangan pernah mengajak teman-teman untuk mengejek perbedaan. Jadilah anak-anak yang ramah, suka menolong, mau berbagi, dan berani meminta maaf ketika kita berbuat salah antara satu dengan yang lain. Kalau nggak sekarang, kalian belajar hidup rukun dan saling menghormati, saya yakin kelak kalian akan menjadi generasi yang mampu menjaga persatuan Indonesia. Dan selalu ingat pesan sederhana ini,
perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling mengenal, belajar, dan bertumbuh bersama. Terima kasih banyak Pak Andreas atas pemikiran dan pesan yang sangat inspiratif. Dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa pendidikan multikultural bukan sekadar mengenalkan keberagaman budaya, tetapi juga membentuk karakter anak agar menjadi pribadi yang menghargai perbedaan, memiliki empati, serta mampu hidup berdampingan dengan siapapun. Semoga nilai-nilai ini diterapkan baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Baik, saya Maria Florida Buran bersama Bapak Andreas mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, kepada semua pendengar yang telah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, terus menghargai perbedaan, karena beda itu indah. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Ibu Maria.